Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya An. Dan kali ini di belakang saya ada Veloz tipe Q CVT dan di sini ada Avanza tipe G CVT. Nah, kita mau ulas perbedaannya apa aja. Untuk harga, kalau ini kan yang tipe TSS, kalau ini yang non TSS, selisihnya kurang lebih 10 juta. Nah, apa aja perbedaannya dan kalian pilih yang mana? Yuk, kita simak video ini sampai selesai. Yang sebelah kanan ini Veloz tipe Q CVT non TSS, dan yang ini Avanza tipe G CVT TSS. Nah, yuk kita lihat dari depan dulu. Nah, perbedaan jelas ada pada desain grillnya. Kalau ini apa namanya? Nah, perbedaannya ada di desainnya. Desainnya ini bisa dilihat kan cukup berbeda ya. Kalau Veloz ini ada tambahan ornamen chrome-nya, kemudian di bawahnya ada aksen warna silvernya, kemudian juga ini dari lampunya ini sebenarnya beda ya. Jadi secara dimensi itu lebih besar yang Veloznya. Nah, coba kita lihat dekat. Ini sama-sama sudah menggunakan LED multi reflektor. Nah, ini kalau di Veloz itu lebih besar karena di sini untuk lampu senya ini modenya pakai sequential, jadi ini lebih lebar. Kemudian di sini juga ada tulisan warna Veloznya. Nah, jadi nggak bisa langsung diganti di AG, itu nggak bisa. Fendernya ini juga beda. Kemudian di Veloz ini ada ornamen chrome yang memanjang dari depan, mulai dari grill ini sampai ke belakang. Kalau di Avanza nggak ada ya. Kalau untuk mesin sih sama, keduanya mesinnya sama. Kemudian kalau di depan sini nih grillnya modelnya kayak sarang lebah gitu. Kemudian ini sudah memakai round view kamera atau kamera 360. Terus kita lihat di bagian samping. Nah, dari sisi kaki-kaki atau di rodanya, kalau Avanza ini menggunakan velg ukuran ring 16. Nah, kalau di Veloz ini ukurannya lebih besar. Jadi ini pakainya ring 17. Nah, ini di bagian spionnya modelnya sama, spionnya sama, tapi di Veloz ini ada yang buat kamera 360, sama yang di sini itu ada lampu fungsinya untuk welcome light. Jadi ini sama yang dipunyai Innova tipe V ke atas. Kemudian di sini ada ornamen chrome yang sampai belakang. Kalau di Avanza nggak ada. Kemudian di atasnya ini polos. Kalau yang Veloz seperti ini. Kemudian di belakang, nah kalau di Veloz ini ada kayak semacam over fender. Jadi ini yang di bagian pintu sampai ke sini di belakang. Kemudian ini bumpernya juga beda, jadi ada garisnya di sini. Nah, ini modelnya kayak ditempel gitu. Tapi kalau misalkan ini mau diaplikasikan ke sini tidak bisa karena bumpernya beda. Nah, kalau ini kan nggak ada lekuannya kayak tadi.
Kemudian di bawahnya ini ada side skirtnya, ini warnanya hitam. Kalau yang di Avanza nggak ada. Sekarang kita lihat di bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya sudah kelihatan jelas ya. Jadi lampunya ini terpisah sampai sini aja. Kemudian apa namanya, di sini kayak ada tempelan juga. Udah ada sensor parkirnya. Kemudian nah, lampunya ini sama di Veloz lebih pendek ini. Kalau di Veloz itu lebih ke atas, jadi agak sejajar dengan pintu bagasi. Kita lihat. Nah, ini kan lampunya dekat dengan pintu bagasi ya. Kalau itu kan lebih ke bawah. Karena di bawah di sini ada semacam ornamen, ini warnanya silver. Nah, kemudian di sini ada emblem Veloz dan lampunya ini menyatu. Ini sampai sana dipisahkan oleh emblemnya. Ini nyala ya. Ini kalau malam hari nyala. Kemudian ini sudah pakai defogger. Oke, sekarang kita lihat di bagian dalamnya. Nah, ini masuk bagian dalam. Ini sudah pakai smart entry. Kita nyalain mesinnya, sudah pakai start stop engine di sebelah sini. Nah, kita lanjut, kita lihat di bagian speedometernya seperti ini. Jadi modenya analog kiri kanan, tapi di tengahnya ini ada MID-nya. Cukup lengkap untuk menunya di MID. Ini ada average-nya. Nah, ini dapat 14,7. Jadi ini perjalanan Semarang ke Solo. Ini kan perjalanan darat. Ini average-nya 14,7. Ini enggak diapa-apain, enggak disetting ya. Jadi menurut kalian, menurut teman-teman, ini cukup hemat atau enggak? Ada average speed. Nah, ada jamnya juga. Ini settingnya cukup banyak. Ada indikator, average, dan lain-lain. Nanti bisa dibuatin video sendiri. Nah, sekarang kita beralih. Di sini head unitnya. Ini sudah support untuk tailing. Tailing itu jadi semacam mirroring, tapi nanti pakai kabel USB. Kemudian ini untuk AC-nya, ini sudah pakai digital. Terus di sini ada indikator seatbelt untuk penumpang. Kemudian di sini bisa buat ya, ini naruh kunci atau naruh apa. Ini transmisinya CVT dengan ada mode manualnya. Kemudian handremnya seperti ini. Di sini ada konsol box-nya. Nah, ini kursinya, joknya masih modelnya fabric. Kemudian ini tipe yang TSS ya teman-teman. Jadi ini airbagnya ada 6, ada di pilar sebelah kiri kanan, kemudian di penumpang dan di pengemudi. Kemudian di belakang itu di pilar kiri kanan itu juga ada airbagnya. Kemudian di sini ini nanti untuk menonaktifkan di TSS-nya. Kalau yang sebelah kanan bawah itu untuk traction controlnya. Ini jadi ini warnanya hitam, tapi di sini kayak coklat marun gitu. Tapi nah, kelihatan ya bedanya ya. Ini hitam, kalau yang ini kayak marun tapi gelap sekali. Untuk spionnya ini sudah otomatis ya teman-teman. Otomatis untuk melipatnya. Jadi kalau nanti di lock otomatis. Tadi karena belum disetting untuk otomatisnya. Jadi kalau nanti apa namanya di lock, dia otomatis akan tutup. Kalau nanti dibuka untuk unlocknya, otomatis akan buka sendiri. Oke, sekarang kita coba lihat yang di Veloz. Nah, ini kita masuk di interior Veloznya. Nah, dari kita buka pintu aja sudah
kelihatan nggak bedanya? Yang pertama itu dari si warnanya. Jadi ini warnanya kelihatan perbedaannya. Kalau tadi kan hitam, terus yang di sini kan kayak gelap, marun gelap gitu. Tapi ini cerah. Jadi ini kayak warna beige gitu. Di sini pakainya soft touch. Kemudian di sini tambahan handle. Jadi ini kayak model SUV atau crossover. Yuk kita coba masuk. Penempatan konsolnya sama. Untuk start tadi di sebelah kiri. Nah, di sini MID-nya. Ini cukup mewah karena ini untuk speedometer dan MID-nya full digital. Menunya seperti apa nanti kita bahas di video yang lain. Kemudian untuk setirnya ini sudah pakai kulit. Dan ini juga terlihat cukup mewah. Ini ornamennya hitam glossy, paduan warna silver. Kemudian di sini untuk AC-nya ini digital otomatis. Kalau yang di Avanza tadi kan digital. Ini digital plus otomatis atau climate control. Artinya begini, kalau misalkan kita set suhu di misalkan di 24, kemudian kita pencet auto. Nah, ini putaran angin otomatis akan kenceng sampai menyesuaikan suhu yang kita inginkan. Nanti kalau sudah dapat suhu yang kita inginkan, dia akan otomatis putaran anginnya akan turun. Kalau menonaktifkan mode autonya cukup diputer yang sebelah ini. Kemudian di sini ini full ya, jadi ini nggak ada tempat untuk naruh kunci kayak di Avanza tadi, tapi ini cukup mewah untuk center clusternya, perpaduan warna hitam glossy dan ini silver. Di sini sudah pakai electric parking brake. Kemudian ada wireless charger. Ini untuk konsol boxnya, ini dari kulit juga. Nah, di sini ada colokan 12 volt kalau yang handphonenya belum support wireless charger. Kemudian di sini ada cup holder juga. Ini joknya fabric, tapi ini perpaduan semi kulit. Di sini ada beberapa, sama di sebelah sini dan di headrestnya. Kemudian ini di sisi penumpang ini cukup mewah. Nah, ini ada emblem tulisan Veloz. Di sini juga modelnya soft touch ya. Kemudian kita lihat di sini, oh ada apa namanya, kacanya. Kemudian untuk head unitnya ini lebih besar dari yang Avanza, dan ini sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi kalau misalkan mau play Spotify lewat handphone, tinggal dicolokin aja. Nanti bisa saya buatin video yang lain tentang untuk head unitnya ini. Nah, kemudian di Veloz ini ada namanya rear seat entertainment, atau biasa kita tahu itu istilahnya monitor belakang. Nah, ini beda. Kalau yang lama kan pakai di sini bukanya ke sini, tapi kalau ini kebalikannya. Kemudian yang menarik di sini tuh ada ambient light-nya, warnanya biru. Nah, di sini tuh ada lampu warnanya biru. Nah, kelihatan ya. Nah, ini kesan mewahnya kalau pas berkendara di malam hari itu. Di sini sama yang di sebelah pintu. Di pintu tuh letaknya di sini. Kelihatan ya. Nah, itu. Kalau malam hari memang ini mobil kelihatan mewah sekali. Jadi makin betah kalau di interiornya Veloz ini. Oh iya, setirnya ini juga sudah teleskopik ya teman-teman. Di Avanza pun juga sama. Jadi pengemudinya semakin nyaman. Untuk joknya pun yang di pengemudi juga bisa disetel naik turun. Nah, sekarang di bagian belakangnya
Ini kurang lebih sama juga dengan Avanza G. Jadi di sini ada port USB. Di Avanza G juga tersedia. Kemudian di baris ketiga pun ini juga tersedia untuk port chargernya atau port 12 volt. Nah, satu hal yang menarik di New Avanza dan New Veloz ini, di interiornya untuk setelan joknya ini bisa dibuat layaknya sofa. Jadi ini kursi depan dilepas headrestnya, kemudian direbahkan seperti ini. Nah, ini kalau buat perjalanan jauh nih enak banget. Nah, ini kan bisa selonjoran nih. Nah, begitu juga untuk yang baris kedua dan baris ketiga. Coba kita lihat. Kalau untuk yang di baris kedua, jadi ini untuk joknya digeser ke depan dulu. Digeser sampai mentok ke depan. Kemudian sama ini headrestnya kita lepas. Headrestnya kita lepas. Nah, ini jadi bisa antara baris 1 dan 2 atau yang baris 2 ke 3. Nah, ini cukup nyaman juga kalau untuk perjalanan jauh tapi nggak full penumpang, itu jadi bisa dimanfaatkan. Oke teman-teman, sekian video dari Aan. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan like and share ke teman-teman kamu. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam